Izin Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nama Evan Manurung, STB 5066, Prodi Teknik Pemasyarakatan C. Sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemasyarakatan di Indonesia tidak lagi berorientasi semata pada penghukuman, tetapi lebih menitikberatkan pada proses pembinaan. Pada proses pembinaan dan reintegrasi sosial, salah satu aspek penting dalam pembinaan tersebut adalah pembinaan kemandirian, yaitu upaya membekali narapidana dengan keterampilan kerja yang dapat digunakan setelah mereka kembali ke masyarakat. Nah, dalam konteks ini, program pembinaan kemandirian melalui sektor pertanian dan perkebunan menjadi salah satu strategi yang relevan, khususnya di Lapas Kelas 1 Medan. Melalui pendekatan Six Thinking Hats dari Edward de Bono, saya akan menganalisis secara komprehensif bagaimana program ini dijalankan, tantangan yang dihadapi, serta peluang pengembangannya. Nah, jika dilihat dari perspektif White Hat, yaitu berdasarkan fakta dan data objektif, program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Medan mencakup kegiatan pengolahan lahan, budidaya tanaman, hortikultura seperti sayuran, serta kegiatan perkebunan. Kegiatan perkebunan. Sederhana, kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran keterampilan teknis, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pemasyarakatan untuk menciptakan narapidana yang produktif. Namun dalam praktiknya terdapat sejumlah keterbatasan struktural. Lahan yang tersedia di dalam lapas relatif terbatas, sehingga tidak semua narapidana dapat terlibat secara optimal. Selain itu, fasilitas pendukung seperti alat sistem irigasi serta akses terhadap bibit unggul masih belum sepenuhnya memadai. Nah, dari sisi kebijakan, program ini sebenarnya telah sejalan dengan prinsip pembinaan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pentingnya pemberdayaan narapidana melalui pelatihan kerja. Akan tetapi, implementasinya masih memerlukan penguatan agar lebih efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, dari perspektif Red Hat, kita memahami dimensi emosional yang muncul dalam program ini. Bagi sebagian narapidana, kegiatan pertanian dan perkebunan memberikan dampak psikologis yang positif. Aktivitas ini menciptakan rasa ketenangan, mengurangi stres, serta memberikan pengalaman bermakna karena mereka dapat melihat hasil nyata dari kerja yang dilakukan. Namun, tidak semua narapidana memiliki latar belakang minat di bidang pertanian. Sebagian mungkin merasa bahwa kegiatan ini kurang relevan dengan kebutuhan mereka di masa depan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam membangun motivasi intrinsik narapidana. Sementara itu, petugas pemasyarakatan juga menghadapi dilema antara memastikan keberlangsungan program dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Kemudian, melalui perspektif Black Hat, kita dapat mengidentifikasi berbagai kelemahan dan risiko. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang pertanian. Tanpa pendampingan yang memadai, proses pembelajaran menjadi kurang optimal. Selain itu, terdapat risiko kegagalan produksi
ya akibat faktor teknis seperti cuaca, hama, atau kesalahan dalam pengolahan. Hal ini dapat menurunkan motivasi narapidana. Dari sisi ekonomi, hasil pertanian yang dihasilkan seringkali belum memiliki sistem distribusi dan pemasaran yang jelas, sehingga nilai tambah yang dihasilkan masih relatif rendah, dan lebih jauh lagi terdapat kesenjangan antara keterampilan yang diberikan dengan kebutuhan pasar kerja di luar lapas. Jika tidak disesuaikan, maka keterampilan tersebut berpotensi tidak digunakan setelah narapidana bebas. Namun demikian, dari perspektif Yellow Heart, program ini memiliki potensi yang sangat besar. Pertanian dan perkebunan merupakan sektor yang relatif fleksibel dan dapat diakses oleh berbagai kalangan, termasuk mantan narapidana. Dengan keterampilan yang tepat, mereka memiliki peluang untuk bekerja secara mandiri, baik sebagai petani, pelaku usaha kecil, maupun bekerja di sektor agrobisnis. Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi terhadap pembentukan karakter seperti kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan bekerja secara konsisten. Program ini juga dapat mendukung ketahanan pangan di lapas, serta membuka peluang untuk pengembangan unit usaha produktif yang bernilai ekonomi. Selanjutnya, pada tahapan rehab, diperlukan inovasi untuk meningkatkan efektivitas program. Pendekatan yang dapat dikembangkan adalah penerapan pertanian modern seperti sistem hidroponik, vertikultur, atau urban farming yang lebih efisien dalam penggunaan lahan yang terbatas. Selain itu, kerjasama dengan berbagai pihak eksternal seperti Dinas Pertanian, lembaga pelatihan, sektor swasta menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembinaan. Program ini juga dapat diintegrasikan dengan konsep kewirausahaan, di mana narapidana tidak hanya diajarkan bertani, tetapi juga bagaimana mengelola hasil produksi, melakukan pemasaran, hingga membangun usaha dari sektor yang kecil. Pemanfaatan teknologi digital seperti online juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan nilai ekonomi dari hasil pertanian. Selain itu, pemberian sertifikasi keterampilan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing narapidana setelah bebas. Sebagai penutup, melalui perspektif Blue Heart, dapat disimpulkan bahwa program pembinaan kemandirian melalui pertanian dan perkebunan di Lapas Kelas 1 Medan merupakan langkah yang tepat dan relevan dalam mendukung tujuan kemasyarakatan. Namun, agar program ini dapat berjalan secara optimal, diperlukan penguatan dalam berbagai aspek, mulai dari peningkatan fasilitas, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, hingga perluasan kerjasama dengan pihak eksternal. Rekomendasi yang dapat diberikan antara lain adalah pengembangan sistem pelatihan berbasis kebutuhan pasar,
penerapan teknologi pertanian modern, penguatan sistem pemekaran, serta penyediaan pendampingan berkelanjutan bagi narapidana. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan inovatif, program ini tidak hanya menjadi kegiatan pembinaan, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan yang mampu mengubah kehidupan narapidana secara nyata kelak. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.